Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gue di rumah guys, nyaris nggak mau bikin konten hari ini karena badan nggak begitu sehat mungkin. Ya udah, demi kalian gue kayak menguatkan diri gue, nyeritain tentang kelanjutan di Garut, itu syuting di Garut tempo hari. Nah, cahayanya agak bright banget ya. Oke. Nah itu jadi day ketiga aku syuting Garut. Si anak yang tuh pada tidur di base camp. Jadi base camp aku tuh semacam kayak ruangan yang berisi kursi-kursi. Jadi itu semacam kayak penyewaan tempat tempat pernikahan gitu, tempat pernikahan di daerah Garut yang punya orang Bekasi. Nah, kita sewa gedung itu buat syuting, base camp syuting selama 6 atau 7 hari. Itu dari tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022. Kejadian yang mistis itu, anak-anak itu kan tidur di satu ruangan lebar tanpa sekat ya, dengan menggunakan kasur lipat atau apa gitu, alas buat tidur mereka. Di tengah malam ketika mereka tidur, itu kursi bergerak sendiri katanya. Otomatis kan mereka tidur di bawah ya. Nah, kursi-kursi kayak buat tamu itu, kursi-kursi apa ya, kursi zaman nggak zaman dulu sih, sekarang banyak dipakai juga oleh kayak kursi yang kakinya besi, tau nggak, yang ada senderan, yang didudukinnya busa sama sendernya busa. Nah itu kan banyak banget di pojok, di tengah gitu pada berserakan. Itu satu kejadian horornya, satu diantaranya itu, jadi kursi gerak sendiri. Di day terakhir, di day 4 ya, di day 5, kita dari Curug Orok, lokasi syuting Curug Orok itu yaitu curug bagus banget yang ada di Garut. Oke, di Curug Orok kita nggak menemui hambatan apapun. Moving lah kita ke pantai selatan Garut ya, dengan perjalanan mungkin kurang lebih 3,5 jam dari Curug Orok Garut ke mana, Pamengpeuk atau apa, saya nggak tahu, yang jelas itu pantai selatan Garut gitu. Di perjalanan kita nggak mengalami hal apapun, tidur nyanyi ya kan, senang mau syuting di pantai. Datanglah jam 5, sekitar setengah 5, sholat asar, beres-beres stay. Kita dapat 3 scene, 2 scene di bibir pantai, 1 scene lagi pas banget di pantai. Di pantai itu syuting, ada salah satu kru yang lihat bahwa ombak katanya membesar, entahlah itu benar atau tidak, aku juga nggak paham ya. Nah, salah satu pemain kita, Mbak Novianti itu kan mukanya mirip banget Susana, almarhum Mbak Susana. Dia salah satu artis kita di situ. Entah benar atau tidak, ini nanti diceritain di ending cerita ya guys. Jadi kita ceritakan yang lancar dulu nih. Syuting 2 scene di bibir pantai, di pantainya. Syuting 1 scene. Habis itu kita menjelang maghrib, udah agak gelap karena nyampe ke situ pun udah sore ya kan. Datanglah WA dari Jakarta. "Hey Ning, iya lu masih di Garut?" kata teman dekat gue. "Iya, kenapa?" "Ya lu hati-hati kan ada gempa." Lu dari situ jeng, gempa. Sebenarnya kita kan lagi ada di tepi pantai guys gitu kan. Otomatis khawatir. Kita di situ bukannya bodoh, bukannya apa, tapi kita sama sekali nggak nemuin sinyal. Jadi sinyal handphone agak susah, televisi kan kita nggak bawa TV, nggak pada nonton. Nah, salah satu temen mungkin nonton video atau apa, otomatis dari BMKG dapat info bahwasanya di Garut telah terjadi gempa 4,6 skala Richter. Dan gempa itu ternyata kejadiannya di saat itu sedang moving dari Curug Orok ke pantai. Otomatis kita tidak merasakan apa-apa kan. Makan malam udah hampir siap.
aku sholat maghrib, udah siap-siap mau sholat maghrib, udah gelar sajadah, ditarik sama temen sajadahnya. Mau ngapain lu? Ya orang gelar sajadah ya mau sholat loh, mau ngapain? Gue nggak tahu apa-apa guys. Setelah SMS, sebelum SMS itu didapat setelah gue mungkin beberapa menit setelah gelar sajadah itu, yang nih lu di mana, Garut. Nah gue nggak tahu, jamnya nggak dikasih tahu sama temen gue di Jakarta bahwa kejadiannya sebenarnya udah lewat gempa itu sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore itu sekitar gue moving dari Curug Garut ke pantai. Itu saat di perjalanan tanpa ngeh sama sekali tentang masalah gempa ya kan. Dicabutlah sajadah gue, diambil, ditarik sajadah gue. Nggak ada yang di sini, kita makan nggak di sini, semua panik guys karena tahu info dari BMKG udah pada tahu semua. Ya bayangin gitu kan, kita syuting di tepi pantai gitu ya, rawan bukan ya, mohon maaf sekali lagi, takut tsunami mungkin ya guys ya. Sementara si Umi yang gue bilang tadi barusan, si Umi yang wajahnya mirip Susana banget, artis gue dan sutradara gue atau salah satu kru sempat melihat katanya bahwa ketinggian ombak agak lain gitu. Gue nggak paham itu benar apa enggak. Nah ini kejadian bisnisnya di sini. Ada pak salah satu video si Umi yang saat dia berlari di pinggir pantai itu memakai selendang merah. Dia di situ diperankan sebagai sebenarnya peran biasa sih, cuma saat dia berlari di tepi pantai dia memakai gaun merah, itu sangat keren. Gambarnya itu kayak melayang guys. Jadi itu satu kejadian mistisnya, intinya ada di sini. Saat si Umi berlari, dia bilang ini Umi menghalau ombak. Kata gue nggak tahu dia halu apa enggak, gue nggak paham ya intinya. Tahu nggak katanya Ning, katanya kenapa? Semua pada curhat ke gue bingung. Itu katanya Umi saat berlari di pantai itu Umi menghalau ombak. Katanya kalau Umi nggak tahu semuanya gimana nasib kita. Nah si Umi pun baru cerita, nggak di situ ceritanya, nggak cerita di pantai. Itu jauh setelah kita sampai di lokasi baru. Jadi syuting di Garut itu, di pantai Garut itu sebenarnya syuting terakhir, day terakhir. Karena syuting di situ sekitar 8 scene lagi belum nggak sempat diambil karena ada berita tsunami, berita gempa. Kita otomatis balik lagi ke lokasi awal yang seharusnya kita selesaikan di situ 8 scene lagi gitu. Diambil scene malam di situ, mau diselesaikan di pantai, tapi karena ada kejadian gempa, kita ketakutan di perjalanan pun yang seharusnya kita makan malam, sholat, itu pun dibayangi dengan ketakutan yang luar biasa gitu. Ketakutan, takut terjadi gempa susulan, takut terjadi longsor. Kita pun kayak was-was dan pikiran tuh kayak nggak tenang. Bayangin gue lagi sholat di satu rumah makan, sampai sempat berantem sama temen. Jadi gue sholat nih, otomatis gue pikir pada mau makan di situ dong, udah pada nego harga, makan buat kru kan banyak ya, sekitar nggak banyak sih, 35 orang ditambah artis gue ada sekitar 6-7 orang ya, sekitar 45an lah maksimal sama driver. Itu gue udah mau sholat di belakang, udah sholat maghrib lah, gue pikir fix pada mau makan di situ. Nggak taunya katanya nego harganya agak mahal di situ, jadi otomatis unit gue keberatan. Nggak jadilah makan di situ. Gue lagi sholat, tas gue udah disimpan di meja gitu kan. Ini tas siapa katanya? Ayo cepet dong berangkat, kita kan ketakutan. Hei gue bilang, gue abis sholat, gue bilang. Akhirnya mereka pada ngerasa dosa gitu, mungkin dia pikir gue lagi santai apa, makan apa. Gue pikir mereka pikir gue lagi ngapain, mungkin bukan sholat. Akhirnya udah gue bilang jalan aja. Sempat terjadi kayak ketegangan sedikit sih, salah paham gitu. Itu tas gue kenapa? Gue bilang gue habis sholat kok, kenapa? Jadi gue tuh kayak merasa kesel juga. Udah hampir 2 kali sholat nyaris kayak dihalangi, nyaris kayak dibujuk-bujuk gitu loh. Aku mau sholat gitu loh, ya Allah gitu. Ya udah sebenarnya sih hal biasa, cuma kayak agak panik, mungkin sama-sama panik, jadi kayak ketegangannya terbangun. Ketegangan terbangun sama teman, akhirnya berantem. Kita moving ke lokasi pertama kita syuting. Sebelum hal kejadian yang pertama gue sebutin, ada tengkorak, itu bukan yang itu, jadi kayak agak kesini. Sebelum tengkorak itu ada sebuah pabrik gitu, turunan jalan yang katanya di situ sempat
kayak rawan juga gitu. Apa sih rit ya, ya apa sih namanya kalau bahasa Sunda itu kayak menyeramkan lah ya kalau kita secara dengan keadaan capek, lelah, masih kayak hujan ya, waktu itu masih kayak hujan rintik-rintik belum berhenti. Jadi kejadian horornya satu, kursi bergeser guys di episode kali ini, sama yang si Umi menghalau ombak itu. Jadi di gambarnya memang keren sumpah. Jadi mungkin si Umi flashback apa bukan flashback, apa nama sih yang kayak dipelanin gitu videonya itu keren banget guys. Gue sempat bagiin videonya di, sebenarnya kru gue doang sih yang lihat di grup kru gitu. Itu bener-bener kayak, mohon maaf nih ya kepada yang bersangkutan, kayak ratu pantai selatan yang kayak menghalau ombak untuk datang ke daratan gitu. Dia itu kayak terbang guys, dia kayak terbang, jadi di pinggir, paling kostum dia mendukung ya, kostum dia warna merah keren abis deh pokoknya di videonya kayak gitu. Dan si Umi pun merahasiakan saat itu, tidak ngomong di lokasi pantai itu, dia ngomong ke gue itu sudah jauh di sana di syuting terakhir pas mau balik gitu. Kita heboh di Jakarta katanya, kita khawatir kalian masih pada di Garut, takut ada apa-apa katanya, kalian syuting di sana katanya, kita berdoa di sini gitu. Enggak, kita selamat kok, bahkan kita nggak tahu ada gempa, kita lagi di perjalanan gempa itu terjadi kayak gitu guys ceritanya. Kalau untuk ranjang tua di rumah nenek nanti di episode selanjutnya gue ceritain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.